Rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu, Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia Perkembangan negeri ini semakin memprihatinkan ya. Yang mulanya ada sepucuk harapan sejak pemilihan, ini mulai tergerus oleh akal provokator perpecahan. Saya mungkin bukan seorang pengamat politik, tapi melihat drama demo yang kemarin terjadi membuat saya banyak bertanya, kok bisa kejanggalan yang begitu mencolok itu kini terjadi, teman-teman. Melihatnya orang-orang yang ramai memperjuangkan hak-hak mereka yang memang itu seharusnya diperjuangkan dan bahkan direbut, teman-teman. Ya, karena memang kita mengetahui bahwa negara kita itu tidak baik-baik saja. Garuda Indonesia dan Pancasila telah dinodai oleh orang-orang yang berkuasa dan semena-mena. Ada yang ngerasa atau curiga nggak sih kalau kita itu mungkin ya dirancang untuk jadi pion atau alat dari para elit yang ada di dalam pemerintahan. Kali ini mereka menunjukkan bagaimana tidak layaknya memimpin dan juga menjabat atau mengayomi. Mungkin ya, puncaknya yang bikin saya kesel dan marah sekali itu saat melihat seorang anak muda sebagai ojol yang udah ditabrak ditambah dilindas. Bukan terlindas ya, sekali lagi dilindas oleh oknum. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan dan juga korban lain yang harus jadi korban oleh orang-orang tak bertanggung jawab itu. Ketika nyawa sebuah rakyat tidak berharga di hadapan mereka, sedangkan tugas mereka itu mengayomi, menjaga, dan melindungi. Semua asal mula dari demo ini adalah saking kacaunya dari negara ini, mulai daya beli turun, ya kan, PHK massal, banyak pengangguran, lapangan pekerjaan minim, padahal ada yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Harga pangan naik, ya kan, malah ada yang bilang bahwa harga itu nggak naik, melainkan ganti harga saking tingginya naiknya. Pajaknya juga naik dan bikin kesel, apa-apa mau dipajakin. Gaji yang belum kita terima aja pemerintah udah ngambil, ya kan, udah ngambil duluan. Yang ada yang bilang bahwa katanya itu pajak itu zakat. Tai. Tapi nyatanya justru puncaknya itu bukan dari sana. Ada hal lain di mana rakyat udah tercekik dengan susahnya hidup. Malah ada kabar bahwa gaji DPR itu naik, teman-teman. Rakyatnya pontang-panting bertahan hidup, menghidup dari hari ke hari. Ada yang enak gajinya naik, sedangkan rakyat lagi banyak yang tercekik. Apa nggak mencuat amarah kita nih? Mana bulan lalu banyak statement aneh dan ngaco yang benar-benar menunjukkan bahwa bangsa ini udah bobrok. Di mana statement itu diucapkan oleh orang yang duduk di kursi pemerintahan itu tadi. Udah emosi masyarakat yang capek dengan kondisi bangsa dan kebijakan-kebijakan yang ngaco dan aneh, ditambah statement omongan orang yang ngawur juga. Dan ini menimbulkan gejolak api di masyarakat yang secara organik menuntut atas keadilan dan ketimpangan sosial yang sangat jauh. Jadi secara natural kalau kita marah ya, dan unjuk rasa itu wajar. Karena kita itu capek banget. Cuma ngibarin bendera One Piece aja nggak boleh. Hanya kain begitu. Malah sibuk ngurusin bendera One Piece dibanding hal yang lain yang lebih penting. Allahu Akbar, ya ampun. Kita tahu ya kan, bahwa negara kita itu negara demokrasi. Tapi kenapa saat kita melakukan demokrasi, itu selalu ada andil sebuah golongan nih ya, yang membenturkan masyarakat dengan aparat, atau bahkan yang lebih parahnya rakyat versus rakyat. Yang awalnya demonya ini tentang DPR, di mana mereka mendapat fasilitas yang begitu mewah dan tunjangan yang fantastis. Bahkan kalau gaji UMR nabung nih, sedikit demi sedikit menjadi tambah bukit, tapi lama-lama kepake, Pak, asli itu. Jadi yang awalnya on track nih ya kan, demonya on track, tiba-tiba itu ke aparat lah, lalu penjarahan, kasus SARA etnis, dan bahkan fasum. Rakyat itu udah mulai pinter-pinter, Pak, membakar fasilitas umum,
bahkan cagar budaya itu udah nggak make sense. Yang paling konyol itu bakar ODC cuy, yang bener-bener demonstran itu nggak bakal mikir ngapain dibakar, nggak bakal tahu juga kalau itu ODC cuy. Yang ada takutnya turun teman-teman. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali blunder dari para provokator yang pada akhirnya gagal buat memprovokasi. Udah 2025 Pak, bukan 98 lagi. Tujuan kita itu menuntut keadilan, bukan yang lain. Mentok-mentok ya bakar ban, itu aja demonstran udah ada yang kebakar. Apalagi halte dan bahkan ODC, butuh ilmu dan profesional untuk hal ngebakar itu Pak. Tolonglah, kalau udah culas minimal cerdas, ya kan, cerdas sedikit aja. Kemarin nih kontras banget di mana para aparat dengan sengaja menyerang UNIF, menembakkan gas, mercon dan lain-lain. Woi, anjing, kampus goblok! Kampus Unpas, kampus Unpas! Itu menunjukkan sifat sejati dari mana negeri ini tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa skenario-nya adalah seperti tahun 98, di mana darurat militer diperlakukan. Jadi mereka menunjukkan nih kalau sebenarnya itu bukan demonstrasi, melainkan merusak negara. Jika hal itu terjadi dan darurat militer ini sampai berlaku, ya sudah, akhirnya militer punya absolute power buat kendalikan semuanya. Ekonomi mulai melemah, ya kan? Kacau balau, kita bisa saja ditangkap karena aturan tersebut. Kalau udah gitu sih, saya nyerah. Kalau udah gitu saya nyerah. Bisa jadi, ini adalah video terakhir yang saya buat kalau hal itu terjadi. Tapi semoga saja tidak, ya kan? Kita tetap jaga warga, jangan sampai ada yang terprovokasi lah. Tapi jika hal itu tidak terjadi, kira-kira nih ya, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Jika sampai ke dalam tidak ada keamanan dan kenyamanan rakyatnya, yang jelas Pak Prabowo citranya akan turun karena gagal menjaga rakyatnya. Kalau citranya turun, hal terburuknya adalah diturunin. Jika udah turun, siapa kandidat yang bakal naik? Ya saya nggak tahu ya. Itu karena skenario terburuknya. Kalian ngerti sendirilah ya. Cara terbaik menghancurkan sebuah negara ya dari dalam. Udah bukan rakyat versus pejabat, bisa rakyat versus rakyat nih. Dari penglihatan konyol nih ya, penglihatanku nih. Mungkin kalian bisa menduga siapa yang berpihak di masing-masing kubu yang bakal menunggangi jika TNI Polri juga terpecah. Jika itu terjadi, maka kita sudah tidak punya pegang kendali, kita hanya dijadikan pion yang bisa dikorbankan kapan saja tanpa adanya harga. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena berita polisi nangkap TNI dan Puspen TNI bilang itu hoax. Ini menjadi bukti bahwa siapa yang rusuh itu bisa dari mana saja dan selalu ada permainan yang dilakukan oleh para pemain, Pak. Kita nggak usah bicara soal George Soros, dalang dari kerusuhan atau orang asing, mafia, dan lain-lain lah. Karena ada hal yang lebih penting dan perlu diberesin secara cepat, Pak. Andai kata pemerintahan berjalan sesuai keinginan rakyat, karena pejabat notabene itu adalah wakil rakyat, kita nggak perlu demo kayak gini, Pak. Asli, kita nggak perlu demo. Kenapa? Lapangan kerja sedang sulit, daya beli turun, dan kebijakan ngaco yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kenapa justru DPR tunjangannya naik, Pak? Bagaimana pemerintahan kita dapat menemukan solusi, sedangkan mengidentifikasi masalah yang bikin gaduh aja kadang keliru, atau bahkan sering miss. Kita selalu dibentur-benturkan, ditumbal-tumbalkan. Para demonstran dan mahasiswa yang selalu disalahkan. Itu kenapa, Pak? Penjahatnya itu bukan kita. Kita itu hanya menyampaikan demokrasi ini di mana keadilan itu sudah tidak ada harganya lagi. Kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup damai. Banyak orang yang mewujudkan harapannya di negeri ini, itu ingin sekali. Jadi udahlah, transparan aja semuanya. Noh, yang kemarin katanya DPR dinonaktifkan, itu bagaimana?
Kalau pecat ya pecat. Dan jangan statementnya itu dikeluarkan dan bikin kita happy gitu. Ternyata di nonaktifan itu ada permainan lagi di baliknya. Kan kita nggak tahu ya kan. Jadi udahlah, jangan bertele-tele. Tunjukin bahwa aspirasi rakyat itu benar-benar didengar dan diperlakukan. Banyak orang yang ingin kerja, ingin hidup layak sebagaimana mestinya. Dan buat Pak Prabowo, tolong fokus rakyat, Pak. Kita nggak mau lagi ada korban dari kekerasan oknum yang tak bertanggung jawab itu. Kita nggak butuh tiba-tiba Indonesia jadi emas dan segala macam yang kita perjuangkan sekarang itu. Kita itu sedang butuh keadilan. Kita butuh kesenjangan sosial yang diperkecil lagi dan transparansi. Mengingat banyak sekali korupsi yang mengakar, Pak. Bahkan dana haji jadi korupsi, Pak. Sitan aja sujud, Pak, sama yang kelakuannya korupsi kayak gitu. Dan haji loh. Jadi yuklah berbenah dan jangan termakan provokasi. Jika kreator sekecil ini sampai bersuara, maka ini udah di titik dimana emang negara itu lagi benar-benar dikacau balau. Ya, ada istilah bahwa tanda-tanda jika negara itu udah mulai hancur adalah semua dipajakin. Ya, itu aja sih. Semoga Indonesia cepat pulih.